Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dan di dalam program ini kita akan membahas bagian firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Dalam episode kali ini kita akan membahas kisah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Mengawalinya, yuk kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan pelayanan. Ya Roh Kudus berkuasalah sehingga kami membaca firman Tuhan dan mengerti dan juga menemukan ide untuk menyampaikan cerita ini kepada adik-adik. Kami siap, tolong kami Tuhan, dalam Yesus. Amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, mari kakak-kakak sebelum kita melihat teks ini sendiri, kita mau belajar sedikit saja melihat apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa Pentakosta. Nah, dalam tradisi Yahudi, Pentakosta itu disebut Shavuot. Ini merupakan perayaan penanda dimulainya musim panen. Penetapannya ialah ada 7 pekan sesudah hari pertama Paskah. Paskahnya orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi Yunani yang campuran ya, Yahudi Yunani cenderung menghitung sebagai hari ke-50 Pentakosta. Nah, pada momen ini orang-orang Yahudi yang berada di luar negeri ya melakukan ziarah ke Yerusalem. Karena itu ketika kita melihat teks tentang peristiwa Pentakosta, wajar saja ada begitu banyak kelompok orang asing yang hadir pada peristiwa Pentakosta ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Di ayat 9 tuh, orang Partia, Media, Elam dan sebagainya. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus merupakan penggenapan dari janji Tuhan Yesus sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai 8 jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ya, jadi Roh Kudus yang dijanjikan ini merupakan
salah satu pribadi dari Allah Trinitas yang turun menyertai para murid setelah peristiwa Yesus terangkat ke surga. Nah, Roh Kudus hadir dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api hingga pada semua murid. Setelah itu mereka mampu untuk berkata-kata dalam bahasa asing, ya, dalam bahasa asing yang ternyata dimengerti oleh sekelompok orang yang hadir yang datang dari tempat-tempat yang asing itu. Nah, kemampuan mereka bisa berbicara dalam bahasa asing itu adalah pemberian Roh Kudus. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh para murid adalah sesuatu hal yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang datang dari berbagai macam tempat sedang berziarah ke Yerusalem. Mereka padahal waktu itu tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa-bahasa asing. Tetapi pada saat itu mereka dapat berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang dimana ada begitu banyak kelompok orang yang datang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, dan lain sebagainya. Mereka mampu untuk mengerti, mereka bisa mengerti apa yang disampaikan oleh para murid. Dan itu pemberian karunia dari Roh Kudus. Nah, para murid dapat berkomunikasi dengan banyak orang, ya. Jadi itu adalah karunia Roh Kudus yang mempersatukan. Sehingga para murid dapat memberitakan Injil, dan berita Injil yang disampaikan oleh para murid itu dimengerti oleh banyak orang yang datang dari berbagai macam bangsa. Setelah Roh Kudus turun atas mereka, memberikan kepada mereka karunia, mereka dapat mewartakan Injil, dan pewartaan Injil yang mereka sampaikan itu dapat dimengerti oleh banyak orang. Janji Tuhan Yesus digenapi, bahwa Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri menyertai umatnya hingga sampai kesudahan zaman. Nah, kakak-kakak, mari kita merefleksikan apa bentuk pimpinan Roh Kudus, Roh Allah yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Khususnya kakak-kakak yang sampai sekarang mewartakan Injil, kabar baik, kabar bahagia kepada anak-anak sekolah minggu. Apa saja bentuk penyertaan, pimpinan, karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kakak-kakak semua. Nah, dari ketika kakak-kakak merefleksikannya, kita melihat di setiap tujuan, ya. Kelas Batita Balita, anak mengenal kisah Pentakosta, dan anak mampu menceritakan ulang kisah Pentakosta. Dan di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhanlah, Allah lah yang memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Sehingga anak-anak bertekad untuk hidup berkenan kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita untuk membahas bagian firman Tuhan. Saatnya kita akan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Dari kisah para rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13. Kita sudah membahas firman Tuhan dan menemukan pesan utama yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Saatnya kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas.
Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada kakak pendeta Grace Bustami yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih di kelas Batita Balita. Ini pasti banyak ide menarik dari Kak Grace. Kak Grace silakan. Terima kasih kakak. Halo kakak-kakak. Ketemu lagi kita ya. Untuk kakak-kakak yang akan mempersiapkan diri mengajar kelas batita dan balita, eh, kita akan persiapannya tentang Pentakosta ya, Roh Kudus dicurahkan. Dan karena ini batita dan balita, memang kita hanya sampai di memperkenalkan, lalu kemudian menghadirkan vibes-nya gitu ya, nuansanya gitu ke anak-anak sehingga mereka belajar untuk merasakan oh Pentakosta kayak gini ya, gitu harus aku respon kayak gini ya, gitu ya. Nggak berlama-lama kita langsung aja ya. Saya akan berikan urutannya, terus praktik ala-ala. Kakak-kakak tinggal menyesuaikan dengan eh, kondisi kakak-kakak atau kondisi sekolah minggu ya. Bacaannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tentu saja kakak-kakak harus baca semuanya ya. Tetapi nanti adik-adik hanya akan membaca ayatnya yang keempat ya. Nah, saya kasih tujuan nih. Tujuan yang akan ingin dicapai saat itu juga adalah anak-anak bisa menyebutkan arti Pentakosta sebagai gitu ya. Jadi ini udah khusus nih langsung nih sebagai hari Roh Kudus diberikan kepada murid-murid ya. Benar pencurahan, benar turun, benar. Tapi karena ini balita-balita, Roh Kudus diberikan kepada murid-murid lebih gampang dibayangkan ketimbang pencurahan atau turun ya. Lalu kemudian tujuan kedua, anak dapat menirukan sukacita. Jadi awalnya meniru dulu nih, karena masih batita balita ya. Nanti selanjutnya kita berharap mereka akan bisa apa ya, menjadikan itu sebagai bagian dari hidupnya, nggak cuma tiruan gitu ya. Mereka dapat menirukan sukacita murid-murid karena Tuhan menepati janjinya dengan bernyanyi. Ini aktivitasnya itu jadinya ya, bernyanyi dan menari bersama. Em, Kenapa saya angkat Tuhan sukacita Tuhan menepati janji? Karena kan di materi-materi sebelumnya kan ada tuh yang pas kenaikan eh, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus gitu ya. Jadi ini juga supaya dia jadi sinambung ya. Oke. Saya langsung ke urutan ya. Jadi nanti kakak-kakak akan membaca ayat 4 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Lalu kemudian anak mengulang. Ya agak panjang sih tapi nggak apa-apa ya. PPT-nya udah saya siapkan, PPT sederhana ala-ala ya. Nanti kakak-kakak bisa menyesuaikan ya, atau ditambahkan dengan kreativitas kakak-kakak. Kemudian nanti disampaikan kepada adik-adik tema hari itu, lalu kemudian langsung masuk nih supaya enggak ke soal yang lebih susah untuk dibayangkan gitu, hal-hal yang lebih susah untuk dibayangkan oleh batita balita. Kakak-kakak langsung sesukacita apa sih Pentakosta itu? Kan Natal sukacita, Paskah sukacita, Pentakosta itu sesukacita apa sih gitu ya. Lalu kemudian nanti akan masuk ke eh, langsung ke intro-intro ya. Mama janji nih, Mama mau beliin kamu buku cerita yang kamu suka. Akhirnya Mama bilang, ini buku ceritanya ya. Kira-kira kamu bakal bilang apa ke Mama? Biarkan anak-anak menjawab. Contoh lain, Papa. Kalau tadi kan Mama udah kebagian, sekarang Papa. Atau teman-teman bisa bisa tambahkan dengan contoh-contoh lain gitu. Intinya anak dijanjikan sesuatu dan akhirnya janji ditepati. Intinya itu ya, menghantar anak-anak masuk ke membayangkan rasanya ketika janji seseorang berjanji dan janji itu ditepati, sesenang apa, sesukacita apa, segembira apa ya. Lalu kemudian kasih poinnya, harus pakai poin. Waktu menunggu janji ditepati emang rasanya lama ya, nggak enak ya, deg-degan, nanya-nanya mulu gitu ya. Tapi ketika ditepati rasanya seperti seperti murid-murid masuk di dalam cerita ya. Ingatkan anak-anak bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berjanji. Ya, masih ingat nggak? Lalu kemudian
Ternyata yang Tuhan Yesus janjikan itu Roh Kudus diberikan tepat di hari Pentakosta. Gak usah dijelaskan. Pentakosta ini Pentakosta Yahudi, Pentakosta Kristen. Gak usah dijelaskan. Kenapa? Batita balita. Yang penting mereka harus tahu dulu istilah Pentakostanya. Karena yang mau mereka hafal ya hanya Pentakostanya aja. Hari ketika Tuhan Yesus menepati janjinya memberi Roh Kudus buat murid-murid gitu ya. Lalu kemudian langsung masuk ke cerita, nggak usah panjang lebar. Ya, waktu itu murid-murid sedang berkumpul untuk merayakan Pentakosta. Nggak perlu Yahudi apa Kristen, Pentakosta aja dulu. Kita lagi mau pengenalan istilah. Ya, lalu kemudian tiba-tiba mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin keras di dalam rumah itu. Teman-teman ingat ya, ini bukan tiupan angin keras. Tetapi murid-murid mendengar bunyi seperti. Jadi apakah itu di dalam rumah ada angin keras? Ya nggak tahu. Ya, tetapi murid-murid mendengar suara. Kan yang diberitakan bunyinya. Oke, bunyi seperti tiupan angin keras di dalam rumah. Biasanya kalau angin kan di luar ya kalau angin. Tapi ini di dalam rumah. Maksudnya beginilah teman-teman. Kita mau menghadirkan ke anak-anak bahwa eh, harus seperti itu, harus beda supaya murid-murid bisa nawin gitu loh, bisa ngenalin, bisa oh ini Roh Kudusnya, ini momennya gitu. Kalau anginnya sama di luar terjadi di luar rumah, ya samalah seperti angin biasa gitu ya. Jadi angin bunyi seperti tiupan angin keras di dalam rumah. Lalu kemudian lanjut lagi, ya. Lalu mereka lihat, kok di kepala kamu ada? Nah, sering kejebak nih kita di sini, oke? Biasanya kita suka bilang, wah, ada lidah-lidah api. Wah, salah padahal. Ya, yang benar adalah lidah-lidah seperti nyala api. Ini yang kemudian mengamankan posisi kita ketika ada anak-anak yang bertanya, itu panas nggak? Rambutnya kebakar nggak? Lah, kan itu yang mereka lihat. Lidah-lidah seperti nyala api. Jadi bukan api yang ada di atas kepala, tetapi lidah-lidah seperti. Bahkan murid-murid saja saat itu tidak bisa menggambarkan dengan tepat apa yang mereka lihat. Mereka lihat, mereka gambarkan seperti apa yang mereka pikirkan. Lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala mereka. Gak usah dibilang itu pasti panas ya, kan kita nggak tahu. Wah itu pasti rambutnya ada yang kebakar. Kita nggak tahu. Bilang aja sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab. Biar aman. Ya. Lalu kemudian saat itu murid-murid yakin. Ini momennya. Tuhan Yesus menepati janjinya yang waktu itu. Oke, kalau yang tadi bisa teman-teman bisa bilang, kok di atas kepala kamu, kamu juga, kok aku juga, lah, kok semua gitu. Jadi bisa dibuat seperti itu ya, tapi nggak usah sampai yang drama, nggak perlu. Oke, nah selanjutnya, setelah itu mereka yakin banget itu Roh Kudus, karena sesudah itu mereka dapat berbicara tentang Tuhan Yesus dalam bahasa yang berbeda-beda. Teman-teman, penting banget untuk menyampaikan bahwa bahasa yang diberikan oleh roh itu adalah bahasa dunia. Isinya pun juga nggak yang random. Isinya tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Ya, makanya di sini gambarnya, saya kasih semua gambarnya. Saya nggak kasih bahasa. Bisa aja saya tulis di situ Indonesia, Inggris, ya Makedonia, yang kayak gitu-gitu. Tapi enggak, yang saya taruh di sini gambarnya adalah gambar Tuhan Yesus. Ya, perbuatan karena memang yang dibicarakan hanya itu gitu ya dalam berbagai macam bahasa yang berbeda. Lalu kemudian tentu saja itu membuat mereka semua bersuka cita karena Tuhan Yesus menepati janjinya. Mereka nggak sendiri. Roh Kudus sekarang menjadi penolong mereka yang bersama-sama dengan mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Lebih menghadirkan suasananya, vibes-nya, sukacitanya ketimbang tanda-tanda. Karena tanda-tanda itu sebenarnya bukan the most. Tanda-tanda itu hanya untuk membedakan bahwa dengan kejadian alam biasa.
ya. Jadi teman-teman sampaikan ke anak-anak itu jangan terlalu lama di bahasa atau di yang fenomenal-fenomenal karena itu bukan pengalaman bersama. Ya, itu bukan pengalaman bersama. Tetapi kalau sukacita itu bisa menjadi pengalaman bersama. Ya, jadi nanti yang diangkat tentang sukacita karena Tuhan Yesus sudah menepati janji. Kira-kira sukacita murid-murid seperti apa ya? Coba kita bayangkan ya. Lebih baik daripada ngebayangin, lebih baik yuk kita bentuk lingkaran, nyanyi sama-sama, dan nari sama-sama. Kamu bebas deh gerakannya mau apa aja. Kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria yuk. Teman-teman, bebas lagunya boleh lagu apa aja. Bikin mereka dalam bentuk lingkaran, nari yang bebas, pemain musiknya semangat supaya anak-anak bisa membayangkan sukacitanya murid-murid ketika mereka menerima Roh Kudus, gitu ya. Sehingga murid-murid kan jadi berani udahannya kan. Nah, beraninya ini yang kemudian menjadi poin buat anak-anak. Waktu Roh Kudus dicurahkan, murid-murid kan jadi berani tuh. Buat aku, Roh Kudus dicurahkan, aku jadi berani baik. Aku jadi berani berbagi. Aku jadi berani taat. Aku jadi berani apa lagi ya? Bagian ini adalah bagian di mana teman-teman akan nanya ke anak-anak. Ya berani apa lagi ya? Kalau ada anak-anak ya, namanya juga anak-anak kita ya. Kadang-kadang mungkin berani berantem. Ya, langsung dikoreksi ya jadi momen. Oh kayaknya enggak deh. Roh Kudus enggak bikin kita berani berantem. Justru Roh Kudus akan membuat kita berani baikan, maaf-maafan. Ya, jadi langsung dialihkan. Oke, be smart ya. Selanjutnya ini untuk aktivitas. Sebenarnya sih saya lebih poin aktivitas lebih ke menyanyi tadi ya, menari tadi karena vibe sukacitanya dapat banget di situ. Tetapi kalau teman-teman mau bikin aktivitas yang anak-anak bisa bawa pulang atau dikumpul atau dikoleksi ya, teman-teman bisa membuat ini idenya penerapannya itu seperti apa, perwujudannya, eksekusinya seperti apa, bebas ya. Kalau saya di sini saya eh, ada 6 gambar. Saya buat 6 gambar, lalu setiap gambarnya itu eh, isinya apa ya? Gak ada tiga yang memang terjadi saat itu. Lalu kemudian tiganya lagi bukan. Jadi anak-anak boleh menebak, beri centang atau menghubungkan mana yang menjadi tanda yang menyertai Roh Kudus dicurahkan. Oke, dikasih penjelasan supaya anak-anak tahu ngapain sih, mereka ngapain sih gitu ya. Kemudian, oh udah selesai deh. Ya, bebas teman-teman boleh bikin aktivitasnya seperti yang teman-teman inginkan idenya gitu ya dan anak-anak bisa mengerjakan itu nggak harus di print teman-teman bisa gambar sendiri lalu bagi ke anak-anak ya. Oke, itu saja persiapan dari saya. Selamat mempersiapkan diri dengan baik ya kakak-kakak ya, dengan baik. Tuhan Yesus memampukan. Terima kasih Kakak Pendeta Grace Bustami yang sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Roh Kudus dicurahkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Emanuela Angela yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih untuk kelas kecil. Kak Angel, silakan. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang Roh Kudus dicurahkan. Belajar dari kisah Pentakosta dan bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Sebelum kita melihat lebih lanjut, mari kita melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada para muridnya.
Dan tujuan kedua adalah anak berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Metode pembelajaran yang digunakan adalah bermain peran kreatif. Jadi di sini kakak-kakak dapat mengumpulkan beberapa anak menjadi satu kelompok besar dan pilihlah 2 kakak GSM yang akan memerankan para murid. Jadi ada pemeran 1 dan pemeran 2. Dan tugas dari kakak-kakak GSM ini adalah menjadi pemeran sekaligus memberikan penjelasan terkait kisah Pentakosta ini. Selanjutnya, pemeran pertama berperan seolah-olah menjadi orang asing. Jadi, di sini pemeran pertama berdialog menggunakan bahasa-bahasa asing, lalu saling menyapa. Nah, kemudian, sapalah anak-anak sekolah minggu menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan menyapa selamat pagi, apa kabar hari ini, dan lain sebagainya. Setelah itu, para murid, tadi ya pemeran pertama dan juga kedua, itu memerankan para murid. Lalu di sini sampaikan bahwa pemeran pertama ini adalah orang dari daerah X. Jadi daerah di luar sana gitu ya, daerah asing. Namun kita, jadi nanti kakak-kakak pemeran kedua dan juga kumpulan anak-anak tadi yang sudah berkumpul di dalam kelompok besar dapat mendengarkan bahasa dari pemeran pertama yang dapat berbicara dengan bahasa kita. Jadi kita dapat mengerti apa bahasa mereka. Lalu setelah itu sampaikan kepada para anak-anak sekolah minggu, di mana kebingungan yang mereka rasakan adalah kebingungan yang juga dirasakan oleh para murid. Tapi di sini jelaskan kepada anak-anak bahwa semua itu terjadi karena penyertaan Roh Kudus. Ada kebingungan tetapi juga pada akhirnya mengerti bahasa yang mereka sampaikan. Jadi tanpa Roh Kudus mereka tidak dapat mengerti hal-hal tersebut. Nah, ini saran metode yang dapat digunakan oleh kakak-kakak. Lalu di sini ada juga ayat emas yang dapat digunakan, diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Lalu ada juga aktivitas di sini membuat kipas berbentuk lidah-lidah api. Jadi siapkan kertas tebal berbentuk lidah-lidah api, usahakan polos. Lalu mintalah mereka mewarnai lidah-lidah api ini. Lalu di sebaliknya, mintalah mereka menuliskan komitmen mereka, aku mau menjadi anak yang taat dalam, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, melalui tingkah laku, cara belajar, dan lain sebagainya. Berikan pensil atau sumpit sebagai pegangan kipas. Lalu di sini juga ada saran lagu yang bisa kakak-kakak gunakan, itu Roh Kudus yang manis. Di sekian persiapan kita hari ini, Tuhan menyertai kita senantiasa, selamat mempersiapkan bahan. Terima kasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah Roh Kudus dicurahkan. Kita akan membahas di bagian ini ide penyampaiannya untuk kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Melbourne Nainupu akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Silakan Kak Melbourne. Halo kakak-kakak pengajar dimanapun teman-teman semua berada. Kali ini kembali lagi bersama saya Melbourne Nainupu dan dalam acara untuk mempersiapkan pengajar sekolah minggu. Nah, kali ini kita akan sama-sama mempersiapkan bahan ajar dari kisah pencurahan Roh Kudus yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Tema dari bahan kita minggu ini adalah Roh Kudus dicurahkan. Untuk kali ini saya akan membawakan persiapan khusus kelas besar dan ada tujuan pembelajaran yang tentunya kita akan capai bersama, dan ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada murid-murid Tuhan. Kemudian yang kedua
kedua, anak bertekad untuk hidup berkenan kepada Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran pada minggu ini, tentunya kita akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu untuk pembukaan. Untuk pembukaan sendiri, kakak-kakak bisa menanyakan kabar dari adik-adik untuk memastikan kabar mereka, kemudian kesiapan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Setelah kakak-kakak menanyakan kabar dari adik-adik, kemudian diberikan waktu untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Bisa seperti games. Jadi kakak-kakak menawarkan siapa yang paling cepat mendapat ayat bacaan minggu ini, dia sendiri yang akan membacakannya di depan atau bisa dibantu oleh pengajar. Itu pembukaannya. Kemudian setelah itu anak-anak diajak untuk menyanyikan lagu Tuhan ku mau menyenangkanmu. Dan lagu yang kedua, Roh Kudus kau hadir di sini. Dua lagu ini kakak-kakak pengajar mengajak adik-adik untuk ikut menyanyi. Kemudian beri mereka waktu dan bertanya kepada mereka apa yang mereka rasakan setelah mendengar atau menyanyikan lagu ini. Kemudian kita masuk ke dalam penceritaan Alkitab. Kakak-kakak dapat bercerita sesuai dengan ayat firman Tuhan yang telah dibaca bersama atau dibaca oleh salah satu anak-anak dari sekolah minggu. Setelah bercerita, kita masuk kepada tahap penutup. Nah, di tahap penutup ini kakak-kakak menyiapkan kertas dan juga pulpen atau pensil agar adik-adik diajak untuk menuliskan komitmen untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berikan contoh-contoh sederhana hidup yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa. Contohnya taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tidak sibuk bermain game saat bersama keluarga, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang dapat disampaikan kepada adik-adik. Kemudian adik-adik masing-masing menuliskan hidup yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa. Setelah adik-adik menuliskan itu semua, ajak adik-adik untuk saling menceritakan apa yang mereka inginkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian doa bersama bisa juga dipimpin oleh salah satu anak sekolah minggu ataupun dipimpin oleh guru sekolah minggu. Demikian pengantar untuk persiapan guru sekolah minggu ini. Kiranya kita semua dapat mempersiapkan diri dan mengajar dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom. Terima kasih Kak Melbourne sudah menolong kita untuk menemukan ide kelas besar. Semuanya sudah deh. Bahas firman sudah, kelas batita pelita sudah, kecil dan besar sudah dibahas idenya. Nah, yuk kita tutup ya. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk menolong kami untuk dapat mempersiapkan pelayanan. Terima kasih, berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan agar mereka semua ditolong Tuhan membuat adik-adik mengenal Roh Kudus yang dicurahkan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.